Sama-sama miliki istri yang doyan pamer, intip harta kekayaan Kaisang versus Gibran, siapa yang lebih kaya? Erina Gudono menjadi sorotan setelah mengunggah foto dirinya bersama Kaisang di dalam sebuah private jet. Tidak hanya itu, Erina juga membagikan momen saat mereka makan roti yang harganya mencapai Rp400.000. Aksi pamer ini menuai kritik tajam dari netizen yang menganggap keluarga Jokowi, termasuk Erina dan Kaisang, doyan bergaya mewah dan mempertontonkan kekayaan mereka. Tidak hanya Erina, Selvi Ananda, istri dari Gibran Rakabuming Raka, juga kerap tampil glamor dengan membawa tas-tas dan jam tangan mewah. Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan di kalangan publik seberapa kaya sebenarnya Kaisang dan Gibran. Menurut informasi yang telah dirangkum Pojok 1 dari berbagai sumber, Kaisang Pangarep diperkirakan memiliki aset senilai lebih dari 100 miliar rupiah. Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Jokowi, terakhir melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 30 Januari 2023. Pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara tersebut, Gibran tercatat memiliki kekayaan senilai 26 miliar rupiah. Aset terbesar Gibran adalah tanah dan bangunan yang tersebar di Solo dan Sragen, Jawa Tengah, dengan nilai total mencapai 17,33 miliar rupiah. Kekayaan Wapres Gibran Rakabuming Raka tembus 25,5 miliar. Ingat ya, saya kalau begini tuh suka ingat Yusuf Mansur tuh sampai gebrak meja. Uangnya dari mana? Uangnya dari Jadi jualan apa? Martabak apa? Bisa laku 25 miliar. Allahu Akbar. Tercatat memiliki kekayaan 25,5 miliar dan tidak mempunyai utang. Ya iyalah, yang punya utang kan rakyat. Yang punya utang kan rakyat jelata. Yang punya utang kan negara. Anda sih nggak mungkin punya utang. Mungkin punya piutang. Ya minjemin ke orang-orang atau ngasih. Mungkin. Yang bikin utangnya siapa? Bapakmu. Sampai 8.000 triliun. Iya kan? Gibran terakhir melaporkan harta kekayaannya 30 Januari 2023. Oh, itu setahun lebih, setahun setengah lebih ya. Jangan-jangan hari ini sudah 2 kali lipat itu. Ya, tanahnya, hartanya macam-macam ya. Ada tanah, rumah, dan segala macam. Yang nggak perlulah kita detailkan. Kekayaan bersih yang pasti mencapai 25 miliar 500 juta tanpa utang. Luar biasa. Nah, ini menarik untuk kita simak. Menjelang pensiun 20 Oktober 2024, hari pensiun Jokowi setelah 2 periode menjadi presiden, ada operasi masif kantor kepresidenan dan kementerian memoles citra dirinya. Para menteri dalam pidato ataupun wawancara dengan media memuji Jokowi sebagai presiden yang berhasil dalam program ekonomi. Dengan uang negara, para pejabat membuat kampanye yang menyangkal fakta-fakta kemunduran demokrasi, kemandekan ekonomi, serta cawe-cawe Jokowi dalam pemilihan umum dengan mengakali hukum dan merusak tata negara. Kekuasaan seperti candu, makin dinikmati, makin menumbuhkan nafsu, membuat manusia menjadi dungu. Ketika kita lihat tadi sore, penyambutan Jokowi di Solo ini luar biasa, yang postingnya projo. Iyalah, dibayar. Mungkin duit itu yang 15 miliar itu dari Budi Ari yang untuk ucapan terima kasih sekaligus buat pasukan berbayar, pasukan bawah tanah pembela Jokowi. Tapi di Ciamis beda cerita. Coba kita dengar. Baliho terima kasih Jokowi dihancurkan warga. Keren ya. Di daerah Karangkoyota ada yang masang baliho Pak Jokowi terima kasih, langsung sama warga dihancurkan. Itu yang masang orang Ciamis. Oh. Baliho Jokowi diturunkan paksa. Siapa menabur angin akan menuai badai. Adakah sosok presiden lain yang menjelang lengser begitu sesibuk Jokowi menata image-nya? Di dunia, jenis presiden seperti Mulyono tiada duanya. Menghamburkan anggaran jumbo sekedar mencitrakan dirinya telah sukses selama 10 tahun memimpin Indonesia. Baliho di Solo termasuk yang muncul lebih awal. Ucapan terima kasih disusul harapan agar Jokowi tetap menjadi guru bangsa.
guru bangsa dari Hong Kong. Begitu respon netizen melihat baliho ini. Adakah satu teladan yang telah dicontohkan Jokowi selama ini? Ibarat menabur angin, Jokowi kini menuai badai. Viral di media sosial sebuah video yang menampilkan aksi sekelompok warga menurunkan baliho-baliho bergambar Jokowi di pinggir jalan. Tulisan baliho persis dengan baliho Solo. Terima kasih Pak Jokowi. Berdasar unggahan yang dibagikan akun @bangpino, aksi penurunan baliho direkam seorang pria. Dari keterangan yang diucapkan, penurunan baliho Jokowi di daerah Jawa Barat itu hanya berselang beberapa menit setelah dipasang oleh orang tak dikenal. Itu yang masang orang Ciamis. Orang masang Ciamis, tapi warga tidak senang karena BBM-nya naik. BBM naik sama warga Karangpawitan dihancurkan lagi. Baru 1 menit dipasang, sama Karangpawitan langsung dihancurkan lagi. Terima kasih. Lantas apa respon netizen? Kebanyakan mereka senang dengan tindakan warga mencopot baliho pencitraan Jokowi. Rakyat sudah muak dengan rekayasa pencitraan Mulyono. Terus salah seorang netizen, alhamdulillah masih banyak warga yang waras timpal yang lain. Pemerintah mengakui menggelontorkan puluhan miliar rupiah untuk memoles citra Presiden Jokowi di akhir jabatannya. Sejumlah media massa dilobi agar bersedia menurunkan artikel ataupun tulisan terima kasih Pak Jokowi. Bentuknya bukan iklan, melainkan berita. Ya, begitu ya, luar biasa. Bangun orang waras bangun. Banyak orang waras tapi nggak berani speak up. Ayo saatnya kita bicara ya. Dan ini yang tadi yang di Karangpawitan, ini yang di Solo. Dan apa yang dilakukan Jokowi saat pulang tadi sore? Bagi-bagi kaos. Ya, diawali dengan pencitraan, ditutup juga dengan pencitraan ya. Diawali dengan lempar-lempar kaos, ditutup juga dengan lempar-lempar kaos. Ya Allah, tidak ada adabnya ya. Sampai di Kolomadu, Jokowi masih tetap membagikan kaos dari mobil diiring-iringi yel-yel warga yang sudah diinstruksikan sebelumnya. Aduh. Ya, di belakang. Ya. Cukup lah ya. Aduh. Coba kita lihat responnya. Intinya udah lengser, udahlah terserah lu aja. Tapi kita lihat kalau orang-orang di sini ada terbagi beberapa ini ya, kita nggak bisa samaratakan semua. Ini ada yang pakai seragam, tentu ada atas instruksi atasannya. Ada juga yang berbayar gitu. Yang berbayar ya kan karena dibayar saja gitu. Bukan karena betul-betul ketulusan hati kan. Kalau ditanya apa prestasinya, pasti bingung juga. Nah, ini waktu mau berangkat ke Solo, Pak Jokowi diantar oleh Kapolri, kemudian Kepala TNI, di belakangnya ada Anwar Usman. Ini kayaknya Pratikno ya, luar biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan ini akhir yang buruk bagi Jokowi, tapi akhir awal yang baik untuk rakyat. Karena rakyat akan bisa segera mendapatkan keadilan. Mudah-mudahan ya. Mantan penguasa yang hendak pergi ternyata memiliki ketakutan yang sangat besar bahwa setelah tidak berkuasa, ia akan menjadi korban kriminalisasi seperti banyak orang sudah menjadi korban selama masa kekuasaannya. Pada saat yang sama, penguasa yang baru saja terpilih lewat pemilu, tentu saja harus berhadapan dengan sisa-sisa warisan kekuasaan yang lama. Jangan pernah mau diperlakukan seenaknya oleh siapapun yang berkuasa. Jangan pernah mau menjadikan diri sendiri sebagai korban berkelanjutan dari perilaku kekuasaan dan partai politik
yang tidak layak, yang tidak elok, dan tidak pantas. Tidak ada orang lain yang akan membuat kita terhindar jadi korban. Kitalah yang harus tegak berdiri untuk melawan itu.